Sudah bergabung, Mbak Hana. Baik, Bapak bisa Apakah kita mulai terdengar ya, suara Pak? saya? Iya, sudah terdengar, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Bapak Irwan Septinadi. Yang kami hormati Kepala Seksi Perpustakaan Jakarta Pusat, Bapak Nur Muhyadi. Para pustakawan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pendamping, Bapak Ibu Guru Orang Tua Peserta, dan seluruh hadirin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam acara Sosialisasi Hanjaba Hari Anak Jakarta Membaca tahun 2024. Baik, untuk mengawali acara, marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Perpustakaan Jakarta Pusat. Untuk itu, kepada Bapak Nur Muhyadi dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Hana, pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang saya hormati Bapak Kasudin Perpustakaan Jakarta Pusat, Bapak Irwansyah. Yang kami hormati juga Kasudin Pendidikan JP1 dan JP2 atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala sekolah SD dan SMP di wilayah Jakarta Pusat. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping, siswa, siswi, para peserta rapat, pustakawan, Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat sehat pada kesempatan siang yang berbahagia ini di hari Senin 29 Juli 2024, yang mana pada kesempatan siang hari ini saya si izin pimpinan mewakili Pak Kasudin, Pak Irwan pada acara kegiatan sosialisasi Hari Anak Jakarta Membaca tahun 2024 atau yang kita kenal dengan Hanjaba. Kegiatan ini si izin pimpinan pada saat ini seyogianya Pak Kasudin akan membuka, tapi Pak Kasudin ada kegiatan di tingkat dinas, jadi Pak Kasudin mempercayakan, menginstruksikan kepada saya untuk membuka acara kegiatan sosialisasi Hanjaba tahun 2024. Yang mana pada kegiatan ini sosialisasi dimaksud untuk menginformasikan kepada para siswa-siswi sekolah lomba kegiatan Hanjaba tahun 2024. Untuk pelaksanaan Hanjaba nanti dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus, 14 dan 15 untuk pembukaannya, yaitu di kantor Wali Kota Jakarta Pusat di Ruang Serbaguna Utama. Satu hari di tanggal 13, 14, dan 15-nya nanti direncanakan di Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat. Ada 5 lomba yang akan dilaksanakan secara berjenjang, mulai lomba menggambar, mewarnai, lomba bertutur, lomba baca puisi, lomba komik strip, dan lomba pidato dan bahasa Indonesia. Nanti di sini saya dibantu dengan pustakawan kami dari Ibu Imai, nanti akan menerangkan teknis untuk kegiatan lomba ini. Setelah sosialisasi akan dilaksanakan dengan technical meeting bersama juri untuk menjelaskan teknis pelaksanaan lomba. Dan penyerahan simbolis akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 di Aula Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat. Untuk Sudin Jakarta Pusat nanti akan menetapkan juara 1 sampai harapan 2. Juara 1 sampai 3 akan dikirim ke dinas, mewakili Sudin bertanding kembali mewakili dari masing-masing wilayah. Kegiatan ini juga diatur berdasarkan keputusan Dinas Perpustakaan Jakarta Pusat tentang petunjuk teknis kegiatan Hanjaba di tahun 2024.
Mungkin itu sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Nanti mohon dari narasumber kita, Ibu Imai, untuk menerahkan kepada kita semua terkait kegiatan sosialisasi Hari Anak Jakarta Membaca di tahun 2024 yang nanti rencana akan dilaksanakan tanggal 13. Untuk itu saya mohon nanti dari peserta Zoom, ya, seizin pimpinan nanti bisa banyak bertanya dengan narasumber kita untuk kegiatan Hanjaba ini. Karena kegiatan ini sangat baik dan sangat berpotensi untuk anak didik kita ke depannya untuk memajukan anak bangsa. Mungkin dengan kegiatan apa namanya Hanjaba bisa membangkitkan minat dari anak didik untuk lebih maju lagi, lebih sukses lagi nanti ke depannya pada kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca. Sekian sambutan dari saya mewakili Pak Kasudin Perpustakaan Jakarta Pusat, Pak Irwan. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon partisipasi, mohon kerjasamanya, mohon dukungan untuk mensukseskan kegiatan Hanjaba yang ada di Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruhnya mengaktifkan kamera dan berikan senyuman terbaik. Di sini saya ada 3 slide. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Kamera gimana? Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide terakhir, slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin kami ingatkan kembali untuk peserta hari ini dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami berikan di kolom chat. Ya, selanjutnya adalah paparan terkait kegiatan Hanjaba tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat, Ibu Rahmatul Karimah atau Ibu Imei. Kepada Ibu Imei dipersilahkan. Baik, terima kasih Hana. Izin suara saya terdengar Bapak Ibu? Sudah terdengar Ibu? Baik. Terdengar Bu Ipei, jelas. Ya Pak, terima kasih. Jelas sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saya ucapkan kepada Pak Irwan Septinadi, selaku Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Pak Kasih Perpustakaan kami, Pak Nur Muhyadi, kepada perwakilan dari Sudin Pendidikan JP1 dan JP2 di wilayah Jakarta Pusat, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru pendamping siswa, dan para peserta didik, ada orang tua siswa barangkali, dan adik-adikku sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon izin tanpa mengurangi hormat dan takzim saya. Selamat datang kami ucapkan di kegiatan sosialisasi Hanjaba atau Hari Anak Jakarta Membaca tahun 2024. Izin saya perkenalkan diri, nama saya Rahmatul Karimah atau biasa disapa Imei. Hari ini akan menjelaskan tentang sosialisasi kegiatan di Hanjaba 2024. Apa saja yang ada di Hanjaba 2024, lomba-lomba yang dilaksanakan nanti kami akan informasikan kepada Bapak Ibu dan semua calon-calon peserta yang akan mengikuti Hanjaba 2024 ini. Izin saya share screen Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Ibu? Sudah, terima kasih. Sudah terlihat. Ya, Hanjaba atau kepanjangannya merupakan Hari Anak Jakarta Membaca. Ini diselenggarakan merupakan event tahunan kami dari Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
Dan kegiatan ini merupakan kegiatan berjenjang, Bapak Ibu. Dan saya senang sekali hadir di sini bersama Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk melaksanakan lagi Hanjaba di 2024. Pelaksanaan Hanjaba sendiri merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dan merupakan kegiatan pelaksanaan di penetapannya itu di tanggal 24 Agustus, di setiap 24 Agustus. Berikut Bapak Ibu, kegiatan Hanjaba. Kegiatan berjenjang yang terdiri dari serangkaian acara lomba untuk siswa-siswi, dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Selain memperingati Hanjaba yang telah ditetapkan di setiap tanggal 24 Agustus, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi anak, menumbuhkan minat dan kegemaran membaca melalui kegiatan membaca, menulis, dan bercerita. Jadi kami berupaya terus untuk memberikan wadah positif bagi para siswa-siswi untuk mengembangkan potensi dirinya mengikuti serangkaian lomba yang akan kita laksanakan. Nantinya di setiap lomba akan ada 3 juri yang akan menilai. Setiap mata lomba akan diambil juara 1 sampai harapan 2 di tingkat kota Jakarta Pusat atau di wilayah kota yang lainnya. Sudin Pusip Jakarta Pusat kemudian akan mengirimkan juara 1 sampai dengan juara 2 dan juara 3 ke tingkat provinsi. Berikut Bapak Ibu, nanti juga akan diselenggarakan technical meeting atau rapat teknis kembali yang akan dijadwalkan rencananya pada Kamis 8 Agustus 2024 di jam 2 siang. Ketentuan umum kepesertaan. Kelompok lomba kami kategorikan ke dalam jenjang SD atau MI dan SMP atau MTS. Kategorinya ada apa saja? Kategorinya adalah lomba menggambar dan mewarnai, khusus untuk kelas 1 sampai dengan 3. Untuk lomba bertutur atau dulu di tahun-tahun sebelumnya nama lombanya lomba bercerita. Ini sama saja Bapak Ibu, hanya di tahun ini kami menyesuaikan dengan nomenklatur yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional, namanya menjadi lomba bertutur untuk jenjang kelas 4 sampai dengan 6. Berikutnya adalah lomba membaca puisi kelas 4 sampai dengan 6. Di SMP ada lomba membuat komik strip jenjang kelas 7 sampai 9 dan lomba pidato bahasa Indonesia jenjang kelas 7 sampai 9. Ketentuan umum untuk perlombaan. Peserta lomba didampingi oleh 1 orang guru yang berasal dari sekolah yang sama dengan peserta, berasal dari sekolah di Jakarta Pusat yang memiliki perpustakaan, mengirimkan biodata dan surat persetujuan bertanda tangan kepala sekolah, dibuktikan dengan surat yang dilampirkan melalui tautan pendaftaran sesuai dengan link masing-masing lomba. Linknya seperti apa? Linknya akan nanti kami sampaikan di slide berikutnya. Peserta lomba Hanjaba tingkat kota tahun 2024 syaratnya adalah bukan merupakan pemenang juara 1 di lomba Hanjaba tahun 2023 pada kategori lomba yang sama. Artinya apa? Jika ada salah satu siswa-siswi atau peserta yang sudah pernah mengikuti Hanjaba di lomba menggambar misalnya dan sudah pernah juara 1 sebelumnya, itu tidak bisa lagi ikut serta di lomba di tahun ini. Berikutnya adalah peserta wajib datang tepat waktu pada saat pelaksanaan lomba. Pendamping tidak diperkenankan untuk masuk ke area lomba pada saat lomba berlangsung. Setiap sekolah bisa mengirimkan maksimal 1 peserta pada lomba bertutur, baca puisi, dan pidato. Karena memang Bapak Ibu di 3 lomba ini ada durasi waktu yang harus disepakati bersama, yang harus ditaati bersama. Jadi kami membatasi untuk pelaksanaan di lomba bertutur, baca puisi, dan pidato. Sementara di lomba menggambar dan mewarnai serta lomba komik, setiap sekolah bisa mengirimkan maksimal 3 peserta di satu sekolah. Berikut adalah ketentuan khususnya di masing-masing lomba. Saya akan sampaikan untuk lomba menggambar dan mewarnai terlebih dahulu. Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Selasa 13 Agustus 2024 pukul 7.30
Setiap peserta masing-masing membawa peralatan menggambar dan mewarnai serta perlengkapan pendukung lainnya secara mandiri. Artinya semua peralatan menggambar dan mewarnai itu dibawa oleh masing-masing peserta lomba. Kami sebagai panitia hanya menyiapkan kertas kosong ukuran A3. Berikutnya adalah karya lomba menggambar dan mewarnai berkaitan dengan aktivitas membaca. Ya, berikutnya kuota peserta lomba menggambar dan mewarnai maksimal 100 orang. Kami batasi 100 orang karena memang juga keterbatasan tempat. Pelaksanaannya akan bersamaan dengan lomba komik nanti di RSGU atau Ruang Serbaguna Utama di area kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Berikutnya adalah peserta menggambar dan mewarnai pada kertas kosong seperti yang sebelumnya saya sampaikan, dan kita memberikan durasi waktu pengerjaan selama 120 menit atau 2 jam Bapak Ibu. Peserta wajib menggunakan seragam sekolah pada saat pelaksanaan lomba, dan gambar tidak boleh mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Berikutnya, untuk penjelasan lomba bertutur. Lomba bertutur ini akan dilaksanakan pada Rabu 14 Agustus 2024 pukul 7.30. Pelaksanaannya akan dilakukan di kantor Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Tanah Abang 1. Pelaksanaannya di Aula Sudin Perpustakaan dan Kearsipan. Setiap peserta membawakan satu cerita. Peserta menyerahkan sinopsis naskah cerita ke panitia sebanyak 1-2 halaman dengan ketentuan font Arial atau Times New Roman ukuran 11 dengan spasi 1,5. Pada saat pelaksanaan lomba, naskah ini dibawa dengan mencantumkan nama lengkap dan asal sekolah. Ini nantinya akan kami juga sertakan untuk juri. Berikutnya adalah materi cerita, yaitu cerita rakyat kejakartaan yang mengandung nilai perjuangan, kepahlawanan, atau legenda. Materi cerita tidak boleh cerita tokoh binatang atau fabel. Durasi membawakan cerita setiap peserta paling lama 10 menit. Untuk tingkat kota, pelaksanaannya paling lama 10 menit. Karena di tingkat provinsi nantinya akan dilaksanakan paling lama 15 menit. Berikutnya adalah kuota peserta lomba, maksimal 25 orang. Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, karena kita terikat oleh durasi, maka kuota peserta lomba kami batasi, dan nantinya silakan yang berminat untuk mengikuti lomba ini mengisi pada link yang sesuai dengan lombanya masing-masing. Ketika kuota sudah terpenuhi, secara otomatis link akan kami tutup, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah peserta diperkenankan menggunakan seragam sekolah dan atau pakaian pentas atau kostum sesuai dengan tema cerita yang dibawakan. Peserta diperkenankan menggunakan alat peraga, Bapak Ibu. Berikutnya adalah cerita yang dibawakan tidak boleh mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Di setiap lomba kami sampaikan demikian untuk ketentuan khususnya. Berikutnya adalah lomba membacakan puisi. Ini juga akan kami laksanakan di Rabu 14 Agustus 2024 pukul 7.30 di ruangan terpisah dengan lomba bertutur, yaitu di ruang lantai 2, ruang anak, di Sudin Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat. Setiap peserta membacakan satu puisi nasional karya sastrawan atau penyair Indonesia yang diketahui secara umum. Peserta menyerahkan naskah puisi ke panitia atau dewan juri pada saat pelaksanaan lomba dengan mencantumkan nama lengkap, nomor peserta, dan asal sekolah. Durasi membaca puisi setiap peserta paling lama 5 menit. Kuota peserta lomba maksimal 25 orang. Peserta wajib mengenakan seragam sekolah pada saat pelaksanaan lomba. Karya puisi yang dibacakan tidak boleh mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Berikutnya adalah lomba membuat komik strip. Itu dilaksanakan di Selasa 13 Agustus 2024 bersamaan dengan lomba menggambar pukul 7.30 di ruang serbaguna utama di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Setiap peserta masing-masing membawa peralatan menggambar dan mewarnai serta perlengkapan
pendukung lainnya. Sama seperti lomba menggambar mewarnai, peserta juga membawa alat gambar dan mewarnai sendiri masing-masing. Kami hanya menyediakan kertas kosong ukuran A3. Karya terdiri dari satu halaman terbagi menjadi 4 panel yang berkaitan dengan aktivitas membaca. Durasi membuat komik strip sama seperti lomba menggambar, yaitu 120 menit. Kuota peserta lomba maksimal 100 orang. Peserta wajib menggunakan seragam sekolah pada saat pelaksanaan lomba. Karya tidak boleh mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, dan pornografi. Lomba Pidato Bahasa Indonesia ini dilaksanakan pada Rabu 14 Agustus 2024 pukul 7.30. Setiap peserta membawakan satu teks pidato ciptaan sendiri dengan tema pidato. Mohon perhatikan Bapak Ibu, tema pidato untuk Lomba Bahasa Indonesia, yaitu peran generasi muda dalam membangun Jakarta sebagai kota global. Peserta menyerahkan naskah pidato ke panitia atau dewan juri pada saat pelaksanaan lomba dengan mencantumkan nama lengkap, nomor peserta, dan asal sekolah. Peserta diwajibkan mampu menyampaikan pidatonya secara baik, lancar, menarik, dan jelas, serta tidak diperkenankan membawa teks pidato penuh pada saat pelaksanaan lomba. Artinya, teks pidato tidak dibacakan secara utuh oleh peserta, tapi kalau untuk cue card atau panduan patokan-patokan dipersilakan. Durasi membawa pidato setiap peserta maksimal 7 menit. Kuota peserta lomba maksimal 25 orang. Peserta wajib menggunakan seragam sekolah pada saat pelaksanaan lomba. Teks pidato yang dibacakan tidak boleh mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, pornografi, ujaran kebencian berdasarkan sara, radikalisme, dan sebagainya. Nah, ini berikutnya adalah hadiah yang akan kami berikan sebagai apresiasi untuk para juara. Jika nanti salah satu di antara kalian terpilih menjadi juara 1 di tingkat SD atau MI, hadiahnya sebesar 2 juta rupiah. Untuk juara 2, 1.750.000 rupiah. Juara 3, 1.500.000 rupiah. Juara harapan. Mohon maaf, ini salah tertulisnya di situ. Ini maksudnya juara harapan 1, yaitu 1.250.000 rupiah. Juara harapan 2, 1 juta rupiah. Untuk SMP, juara 1, 3.500.000 rupiah. Juara 2, 3.250.000 rupiah. Juara 3, 3 juta rupiah. Juara harapan 1, 2.750.000 rupiah. Juara harapan 2, 2.500.000 rupiah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, adik-adik semua, ini merupakan link pendaftaran yang akan secara serentak kami buka setelah sosialisasi ini selesai. Silakan Bapak Ibu di sekolah masing-masing yang sudah membidik siswanya kira-kira yang berpotensi, berbakat, dan memang mau diikut sertakan dalam lomba sebagai untuk menggali potensi para peserta didik. Berikut adalah link pendaftarannya. Menggambar dan mewarnai seperti yang ada di layar Bapak Ibu semua di http://bit.ly Hanjaba Menggambar JP. Tidak disingkat Bapak Ibu dan tidak pakai spasi. Bertutur Hanjaba Bertutur JP membacakan puisi Hanjaba Puisi JP. JP-nya huruf besar Bapak Ibu, membuat komik strip Hanjaba Komik JP, pidato bahasa Indonesia Hanjaba Pidato JP. Barangkali mau di screenshot atau di foto Bapak Ibu silakan. Ini semua juga nanti akan kami rilis Bapak Ibu di media sosial kami. Jadi boleh Bapak Ibu silakan untuk merujuk ke media sosial kami di Perpus JKT_pusat. Di Instagram nanti bisa dilihat dan update atau informasi mengenai kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca ini akan kami sampaikan secara berkala melalui media sosial kami. Pendaftaran dibuka mulai hari ini, kuotanya terbatas. Jika peserta lomba sudah terpenuhi, maka pendaftaran akan otomatis ditutup. Informasi lomba berikutnya akan Anda semua, Bapak Ibu semua, dan adik-adik bisa menghubungi ke nomor yang tertera di layar Bapak Ibu semua. Lomba menggambar dan mewarnai ada Kak Farida, lomba membacakan puisi ada Kak Dwi, lomba bertutur ada Kak Raihana.
lomba membuat komik strip ada Kak Farid, lomba pidato bahasa Indonesia dengan Kak Rifa. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Jika ada Bapak Ibu yang lebih lanjut mau berdiskusi, bertanya mengenai kegiatan Hanjaba, dipersilakan. Sebelumnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ime atas paparannya. Baik, sekali lagi saya kembali sampaikan, apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang bingung, bisa langsung open mic, raise hand, atau bisa juga bertanya melalui kolom chat. Izin bertanya, Kak. Oke, dari Ibu Dian, betul? Ya, iya betul. Iya, SDN Gunung Sari, Kak Ime. iya, Sudah saling kenal, Siap, iya. udah sering kenal Dian. tahu Kak Ime nih. Apa kabar, Bu? Mau Alhamdulillah Kak Ime, kita udah beberapa kali, Ya, tapi baru itu ya. Mau tanya Kak, ini saya ya. dapat titipan pertanyaan banyak. Jadi untuk lomba menggambar itu sama mewarnai terpisah atau gabung Kak? Digabung Ibu, nama kegiatannya, nama lombanya adalah lomba menggambar dan mewarnai. Jadi nanti anak menggambar, kita berikan kertas kosong ukuran A3, nanti anak menggambar, kemudian diwarnai. Begitu kan kalau tahun lalu itu kan ada ketentuan kelas 1 sampai kelas 3 itu mewarnai gitu ya, kelas 4 sampai kelas 6 menggambar seperti itu ya Kak ya. Kalau nggak salah pernah ada info Enggak, seperti itu ya Kak. oh mungkin itu beberapa tahun yang lalu ya, tapi mulai tahun kemarin Oh, kegiatannya menggambar sekaligus mewarnai. oh Itu gitu. Itu sudah ada jadi satu kriteria maksudnya kesatuan. kelas 4 sampai 6 atau boleh dari kelas 1 sampai kelas 6 bebas itu bagaimana Kak? Kelas 1 sampai kelas 3 Ibu. Oh, untuk menggambar dan mewarnai kelas 1 sampai kelas 3 Kak. Betul. Untuk lomba menggambar Oh dan gitu. mewarnai kelas 1 sampai kelas 3, lomba bertutur atau lomba bercerita kelas 4 sampai kelas 6, lomba membaca puisi kelas 4 sampai kelas 6. Demikian kelompok lomba untuk Oh, jenjang SD atau MI. oh gitu. Terima kasih banyak Kak Ime atas informasinya. Sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Kita juga untuk SD ada lomba menulis, Ibu. Sekarang masih tanggal Tahu kemana ini 29 lama Juli. utuhnya Pak. Masih Lomba kami tunggu menulis karyanya bagaimana maksudnya Kak dikirimkan Ime? sampai Yang tanggal nggak 4. rapi belakangan katanya. Gimana, Bu? Lomba menulis bagaimana Kak Ime? Mohon infonya. Lomba menulis bagaimana Kak Ime? Lomba menulis sebetulnya terpisah dari kegiatan Hanjaba. Sudah kami mulai sosialisasinya dan itu kemarin ada perpanjangan waktu. Eh, Pelaksanaannya masih kami tunggu pengiriman karya sampai 4 Agustus, Bapak Ibu. 4 Jadi nanti Agustus. tanggal 5 sampai 11 Agustus itu waktunya juri untuk melakukan penilaian. Dan nanti seremonial penyerahan hadiah secara simbolis akan kami laksanakan di tanggal 15 Agustus, rencananya bersamaan dengan lomba menulis dan lomba perpustakaan. Demikian Ibu, untuk update atau informasi lanjutan terkait lomba menulis, sudah juga kami share Ibu ke media sosial kami. Mohon boleh dicek juga di Perpus JKT_Pusat, nanti Oh dicari my God. saja di Oke, feed, ada penjelasannya terkait lomba menulis. Demikian siap. Ibu. Makasih banyak Kak Ime informasinya. Sama-sama. Terima kasih Assalamualaikum. kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ada izin lagi Ibu Bapak Ime, Ibu yang lain? Silakan. ini ada banyak Boleh pertanyaan Boleh, Bu. di bisa saja kolom chat. cek di kolom chat. Baik, ini yang pertama ada untuk lokasi pidato sama dengan bertutur dan puisi. Iya, Bapak Ibu, lokasinya sama, ada di kantor kita, di Betul. kantor Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat. Lalu Itu ada juga, pelaksanaannya di hari kedua ya Bapak Ibu untuk puisi, pidato, dan bertutur di tanggal 14 Agustus, hari Rabunya. Itu pelaksanaannya di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Nanti tempat-tempatnya akan terpisah. Kalau bertutur itu di aula, kalau pidato itu di ruang teater, kalau puisi itu akan di ruang anak lantai 2. Pelaksanaannya di jam yang sama, di 7.30. Sudah mulai proses registrasi. Demikian Bapak Ibu. Izin Ada tanya lagi Ibu, Mbak Hana? Ya, em, silakan. Dari mohon mana? izin atas nama siapa tadi yang mau bertanya? Ibu saya dengan Ibu Nisa Alisa, betul? dari Iya, ya betul. betul dari SD 07.
Apakah satu Baik, salam peserta, kenal Bu Alisa. iya, salam kenal Ibu. Apakah satu peserta boleh mengikuti dua lomba? Misalnya kayak puisi dan bertutur gitu. Terima kasih sebelumnya. Puisi dan bertutur. Karena pelaksanaannya bersamaan, Ibu, jadi rasanya agak sulit ya, karena jamnya juga bersamaan dan di tempat yang sama pula, sehingga kami arahkan sih satu siswa hanya di satu kegiatan mata lomba ya, Bu. Baju rumah. Baik, terima kasih. Terima Izin Ibu kasih. bertanya. Silakan. Saya dari SDN Cempaka Putih Timur 03. Baik, dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Nur. Siap, Bu Nur. Salam kenal. Salam kenal Ibu. Saya ingin menanyakan tadi Sini kan kamu di sini makanya. dijelaskan Iya. bahwa untuk peserta lomba yang tahun ini adalah yang yang belum pernah menang, ya kan ya. Nah, Ya, kalau betul. saya kan ingin mencalonkan puisi. Kebetulan tahun lalu puisi itu kita menang lomba, tapi dengan siswa yang berbeda, apakah boleh atau gimana? Oh, boleh. Silakan saja, Bu. Maksudnya, mohon koreksi, Ibu. Ya, Yang saya tangkap di sekolah Ibu sudah pernah mengajukan siswa dan kemarin menang. Begitu ya, Bu ya? iya, Tahun iya. lalu menang juara berapa izin Ibu? Satu, insya Allah. Satu kayaknya, satu. Atas nama Juara Keanu. berapa? Satu. Juara berapa, Ibu? Satu. Juara satu. Mm-mm. Juara satu sudah ikut dari sekolah Ibu di Ya. tahun ini mau mengajukan kembali dengan nama yang beda. Iya, dengan siswa yang berbeda. Silakan. Ya, Oh, silakan bisa. saja Ibu. Kalau untuk siswa yang berbeda boleh. Hmm? Tadi saya sampaikan eh, syarat ketentuan umum lombanya, peserta lomba Hmm? Hanjabat tingkat kota tahun 2024 bukan Hmm? merupakan pemenang juara satu lomba Hanjabat tahun 2023. Artinya Iya. atas nama Keanu sudah tidak bisa ikut lagi nih Bu. Tapi kalau Ibu Iya. majukan siswa yang lain, silakan Hmm? saja. Oh Barangkali iya. memang juga punya potensi yang sama atau justru lebih baik, silakan saja Ibu. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama dengan senang Iya. hati. Izin, Ini Bu, Ada yang mau tanya lagi? saya Dari Ibu mana nih? SMP 1. 137. Selanjutnya ada dari SMP 1 SMP. yang raise hand. Oh, Saya mohon mau izin bertanya Ibu dari dari SMP 1 dulu. Ini nanti berikutnya SMP 137. Ditandai Iya, saja Ibu ya. Terima kasih. Gimana? boleh untuk yang Ada? bertanya raise hand saja, nanti akan kami add spotlight langsung. Dari SMP 1 boleh langsung open mic jika ada yang ingin ditanyakan karena sudah raise hand. Oke, maaf mau bertanya. Udah. Maaf mau bertanya soal komik strip. Itu komiknya dibikin empat, maksudnya kayak empat grade gitu, sama boleh hitam putih tidak? Iya betul. Ada 4 grade. Atas nama siapa ini yang bertanya? Bilkis dari SMP Negeri 1. Oke, Bilkis. Betul, Bilkis. Itu jadi nanti kami siapkan kertas kosong. Nanti akan ada para peserta lomba itu diminta untuk membuat 4 panel kanan kiri begitu ya atas bawah. Modelnya mau portrait boleh, mau landscape boleh. Kalau mau diwarnai tidak diwarnai, nanti ketentuan teknisnya akan secara lebih lanjut disampaikan oleh para dewan juri di yang tadi saya sampaikan technical meetingnya ya tanggal 8 8 Agustus 2024 ya pukul 2 siang. Oke, Kalau tahun terima lalu kasih. sekedar informasi saja Kalau di itu HP, nah, itu ngangkat tangan diperkenankan gimana sih? karena gimana? Mudah-mudahan terjawab ya Bilkis. Kami informasikan juga untuk para dewan juri yang sudah kami siapkan. Ada untuk lomba menggambar dan mewarnai. Ini satu tim terdiri dari 3 orang yang merupakan ilustrator. Berikutnya untuk puisi dari penerbit dan penulis. Untuk lomba pidato,
public speaker dan akademisi. Untuk lomba komiknya juga ada akademisi, lomba bertutur, ada pendongeng, pegiat literasi, dan motivator. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi? Iya, selanjutnya dari SMP 137 Ibu sudah saya add. Boleh langsung bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu Saya siapa? dengan Ibu Hulaiyah dari SMP 137 Jakarta. Siap, Baik, salam yang kenal saya Ibu ya, Hulaiyah. ya, salam kenal juga eh, teman-teman semuanya. Saya akan menanyakan tentang tema lomba komik strip, apakah sama seperti yang tahun lalu? Terus yang kedua, di 137 pernah juara 3, apakah boleh ikut kembali atau yang lainnya? Juara 3. Itu saja yang saya Juara tanyakan. 3, selama Ya. belum juara 1, silakan saja Bapak Ibu. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Iya, Ya, itu saja. kalau mau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjawab ya Bu ya? Atau ada yang Itu belum untuk terjawab tema, pertanyaannya? untuk temanya sama. Tema Tema yang komik strip. komik ya Bu? Ya. Temanya berkaitan dengan aktivitas membaca Ibu. Aktivitas membaca. Iya, jadi lebih general ya tahun ini. Karena memang di tahun ini sama sebetulnya seperti tahun lalu. Untuk slogannya Hanjaba 2024 adalah dari baca jadi karya untuk Jakarta. Untuk di tahun ini tema lomba komik itu kita buat lebih luas. Jadi anak-anak bisa menuangkan ide kreatifnya lebih luas lagi. Karena tema berkaitan dengan aktivitas membaca. Baik. Mudah-mudahan Terima bisa kasih. diramu dalam bentuk Gambar. komiknya nanti ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Baik, selanjutnya ada dari Putri Ayu. Boleh langsung bertanya. Wah seru ini. Saya mau Rombongan ya. bertanya. Gimana ini? Assalamualaikum, perkenalkan saya Naila dari SMP 156. Saya ingin bertanya tentang terkait dengan lomba pidato. Apakah pidatonya dibuat di tempat atau kita sudah buat dari sebelumnya? Terima kasih. Oke baik. Untuk pidato sudah dibuat dari sebelumnya. Siapa tadi? Naila ya? Iya, Naila. Yang tanya Naila, tapi ini rombongan suara hati semua ini berarti ya. Ini ngomong banget. Iya, saya mewakili. Baik, itu nanti untuk materi pidatonya sudah disiapkan. Jadi nanti tinggal dibawa saja pas hari H karena kita tidak ada waktu untuk menyiapkan di lokasi. Di lokasi sudah tinggal lombanya saja. Jadi peserta sudah menyiapkan naskahnya sebelumnya dan dibawa pada saat pelaksanaan lomba di print ya. Karena kami harus memberikan kepada dewan jurinya dengan mencantumkan nama lengkapnya siapa, nomor peserta berapa dan asal sekolahnya dari mana. Demikian ya. Untuk temanya sudah jelas, sudah dicatat. Sudah. Ya, peran generasi muda dalam membangun Jakarta sebagai kota global. Nanti ini juga akan kami share di media sosial. Ini semua ada berapa ribu nih yang nonton, itu sudah follow akun kita dari 156? Siapa Sudah, coba tunjuk tangan yang sudah Udah. Follow akun Sudah. IG. Mana coba tunjuk tangan yang sudah follow. Satu orang, hanya satu orang. Oke. Oh, ada 2, Bu. Terima kasih Ternyata yang yang tunjuk sudah follow tangan. akun kami. Karena nanti kegiatan-kegiatan kami semua akan kami rilis di media sosial kami. Seperti yang tertera di sisi kanan saya ini ya. Ini ada Instagramnya di @perpusjkt_pusat atau di Facebook di Perpustakaan Jakpus atau di YouTube di Perpustakaan Jakarta Pusat atau TikTok di @perpus_jakpus. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Ada Kak. lagi yang lain? Terima kasih kembali. Oh iya, Sama-sama. saya juga maaf, saya ingin bertanya lagi tentang yang komik. Kita menggunakan kertas apa ya?
A3 khusus untuk A3. menggambar. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Semangat selalu. Iya, Bu. Siap. Baik, untuk Ada lagi pertanyaan yang selanjutnya, bertanya? boleh langsung raise hand saja agar nanti bisa di spotlight langsung. Di sini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Ibu. Boleh dibacakan barangkali ya, Kak Hana? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Oke, Ibu. tanya Dengan Ibu sebentar, Bu. siapa izin? Saya Ibu Ratna Ibu dari Ratna. Sidang Kenari 01, Bu. Mau tanya Baik. tentang lomba baca puisi, kan SD cuman menggambar, bertutur, dan baca puisi ya Bu. Hanya 3 kategori Betul. lomba ya Bu. Betul, betul Nah, Ibu. saya mau tanya yang baca puisi. Baca puisi tadi puisinya puisi sastrawan yang terkenal ya Bu ya. Betul, betul. Nah, terus nanti naskahnya ditulisnya di tangan atau diketik atau bagaimana, atau boleh dengan ukuran, kalau tadi kan ada ukurannya, kalau untuk mendongeng spasinya satu Iya, setengah, terus betul. ceritanya itu 2 lembar Iya, folio ya Bu. Ya, terus roman Neuroman 11 itu yang mendongeng kan Bu. Tapi kalau untuk iya, puisi ukuran gimana 11 Bu? dengan spasi satu Kalau setengah. ah, ya kalau puisi gimana Bu penulisannya, waktu penyerahan naskahnya nanti? Kan sebetulnya puisi udah ada ya Bu ya. Betul, hanya Penulisannya membacakan gimana? saja Ibu. Mm-mm. Itu membacakan nggak pakai naskah kan Bu, atau pegang naskah? Naskahnya dibawa saja Bu untuk Oh, iya. diketahui oleh para dewan juri. Tapi naskahnya boleh diketik ya Bu ya, nggak ada ketentuannya kan Boleh, Bu? betul. Mm-mm. Kalau saran kami Bu, diketik saja untuk Iya. memudahkan. Kalau tulis tangan kan relatif lebih butuh waktu ya Bu. Sekarang kan diketik saja supaya lebih jelas nanti Tetap untuk dibaca ditulis teori. nama peserta, asal sekolah, sama nama, nomor sama asal sekolah tetap ditulis ya Bu di naskah. Betul, betul Ibu. Iya. Nanti naskahnya dibawa ya Bu pada saat pelaksanaan lomba. Iya, hilang. Minimal dua lembar ya Bu. Oh iya. Yang mendongeng kan Bu bertutur, kalau yang pidato, yang puisi kan enggak ya Bu, sesuai dengan naskah puisi yang ada ya Bu. Iya betul. Tapi minimal Mm. di copy Bu dua lembar. Oh, dirangkap 2 ya Bu Betul, rangkap kopinya. 2. 2 jurinya ya Bu. Oh, jurinya 3 Bu. Minimal rangkap 2 saja. Jadi nanti kan bisa bersamaan. Kalau mau Oh, 3 lebih baik Bu. oh ya, rangkap 3 aja ya Bu. Ya siap. Ya udah, makasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bu Ratna. wabarakatuh. Iya, Ya, Waalaikumsalam. mohon izin Ibu Ime setelah di-scroll sedikit di kolom chat. Sebenarnya pertanyaannya terkait teknis lomba, Ibu. Mungkin bisa saya sampaikan untuk teknis lomba dan syarat-syarat lainnya akan di-share kembali di akun Instagram kami di @perpusjkt_pusat atau nanti akan disampaikan lebih lanjut di technical meeting. Betul Ibu Ime? Betul, betul Hana. Iya, jadi nanti bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti Zoom dari awal, bisa menyaksikan tayangan ulangnya nih di YouTube kami di Perpustakaan Jakarta Pusat. Nanti bisa langsung meluncur ke akun YouTube kita karena akan kita upload di situ. Dan bagi Bapak Ibu nanti yang sudah mendaftar di link yang sudah disampaikan, bisa mengikuti technical meeting selanjutnya. Ketentuan dan syaratnya juga akan kami sampaikan di akun Instagram kami. Jadi, bagi Bapak, Ibu, dan peserta Hanjaba, bisa langsung follow akun Instagram kami ya, Bapak, Ibu. Mungkin bagi yang masih ingin bertanya, bisa langsung raise hand saja, agar bisa kita pin, jadi pertanyaannya bisa terjawab. Untuk tambahan Hana, untuk lomba baca puisi itu nanti peserta diperkenankan untuk membaca teksnya karena memang ini kan lomba baca puisi ya dan puisinya sudah puisi sastrawan atau penyair yang familiar gitu yang dikenal oleh banyak orang. Jadi silakan saja Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Baik, ada lagi Bapak Ibu, bisa langsung raise hand. Maaf, sebentar mau nanya. Saya dari Pasar Baru mau nanya tentang lokasi mewarnai kan berbeda ya. Tadi dijelaskan untuk lokasi mewarnai di ruang
Ruang Iya, Ibu. serbaguna utama di Wali Kota Jakarta Pusat, Ibu. Itu Halo? putus dong gue nanya. Halo? Halo Ibu, sudah masuk ke PIN dan spotlight kami. Bisa langsung bertanya. Ibu masih bergabung di Zoom kami. Ibu masih di Ibu dari mute, Bu? Pasar Baru 07, SDN Pasar Baru 07. Dengan Ibu siapa tadi? Mohon maaf, Ibu. Bisa diulangi pertanyaannya? Iya, Ibu sudah bergabung, cuma masih di mute, Ibu. Atau mungkin ada kendala ya, Hana? Sepertinya. Tapi kalau tadi yang saya tangkap pertanyaannya, lokasi untuk menggambar mewarnai itu di mana, Bu ini? Di ruang serbaguna utama di Wali Kota Jakarta Pusat. Baik, Yang PTSP itu di atasnya, di lantai atas. mungkin sudah mewakili ya, Ibu dari SDN Pasar Baru 07. Iya, lomba menggambar dan mewarnai serta lomba komik dilaksanakan di hari pertama di tanggal 13 Agustus 2024. Dimulai sudah dari 7.30 standby karena kita harus melakukan proses registrasi juga. Pelaksanaan kegiatannya berlokasi di ruang serbaguna utama di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Demikian, semoga jelas Bapak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan Ya, dari sudah Triani bergabung Ibu dari Triani, SMP SMP 64. 64 Jakarta, silakan. Masih di mute, mohon izin Ibu. Suaranya masih di mute, izin Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu. Alhamdulillah Bu, saya diberi tugas untuk ikut Zoom. Namun saya Ya, telat Bu, saya telat. Jadi saya juga hanya ingin menegaskan saja tadi dari kolom chat, di situ ada nomor-nomor telepon eh, dan info-info. Jadi nanti saya untuk mengikuti dari awal bisa menghubungi beliau-beliau saja ya Bu ya? Atau bagaimana nih Bu? Karena belum ikut daftar, belum apa-apa Bu. betul. Izin menyampaikan kembali ulasan yang sudah kami sampaikan di sosialisasi siang hari ini, Ibu. Untuk masing-masing PJ lomba sudah kami bagi. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa ditanya kepada nama-nama tertera. Untuk ketentuan umum dan khusus juga akan kami rilis di media sosial kami nanti di @perpusjkt_pusat. Nanti bisa di-follow saja kalau memang belum follow Ibu, karena update informasi terkait lomba Hanjaba ini juga akan secara berkala kami share ke sana. Lalu untuk materi nanti bisa juga kami sampaikan di kolom chat ya Hana ya. Nanti saya kirimkan bentuk PDF-nya supaya Baik, memudahkan siap Bu. Bapak Ibu juga. Barangkali ada yang tertinggal informasinya, silakan dibaca-baca juga ketentuan umum dan ketentuan khususnya. Untuk pesertanya, untuk lomba menggambar dan mewarnai untuk kategori SD, lomba komik strip untuk kategori SMP dilaksanakan di hari pertama dengan maksimal peserta 100 orang. Silakan sekolah masing-masing menunjuk maksimal 3 orang dari masing-masing sekolah yang sama untuk diikut sertakan. Tapi untuk lomba pidato, lomba puisi, lomba bertutur, itu dibatasi kuotanya di 25 peserta saja. Jadi ada siswa-siswa yang memang berpotensi ikut, silakan didaftarkan segera. Pendaftaran linknya juga akan kami share di media sosial dan nanti di materi paparan yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Dan itu baru dibuka setelah sosialisasi ini dilakukan. Jadi kalau memang sudah membidik nih dari sekolah anak-anak yang kira-kira berpotensi, berprestasi dan berbakat untuk ikut mata lomba di kalau SMP berarti komik atau pidato ya Bu ya di kelas 7 sampai 9 nanti segera saja daftarkan karena khawatir kuota sudah terpenuhi, link pendaftaran akan otomatis kami tutup. Demikian Ibu Triani. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang lain? Ya, baik. Ada lagi pertanyaannya, boleh langsung raise hand saja, Bapak Ibu.
Untuk PPT-nya akan kami share di kolom chat ya, Bapak Ibu. Nanti dari saya yang share ya. Nah, Iya, baik Ibu. terima kasih Hana. Ada lagi Bapak Ibu atau sudah cukup Sepertinya tadi jelas? ada yang sudah on mic atau sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Silakan Ibu, Bapak. Oke, mungkin ada yang tanya di kolom chat Ibu. Apakah untuk jenjang Silakan. SMK ada mata lomba? Mohon izin Bapak. Untuk SMK saat ini belum ada di Hanjaba, tapi bisa langsung mengikuti lomba menulis ya, Ibu Ime? Betul. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk lomba menulis ini sudah kami selenggarakan technical meeting dan rangkaian sosialisasinya. Saat ini sedang menunggu untuk proses pengiriman karya dan masih kami tunggu sampai 4 Agustus 2024, Bapak Ibu. Untuk rincian keterangannya, syarat-syarat dan lain-lain, silakan buka media sosial kami. Untuk menulis jenjangnya dari SD, SMP, sampai SMA, Bapak Ibu. Jadi jika ingin mendaftarkan lomba untuk siswa SMA, bisa di lomba menulis. Rencananya sih di 2025 Hanjaba itu akan ada untuk lomba SMA. Tapi ini memang belum sifatnya belum fix ya Bapak Ibu. Artinya ini masih menunggu informasi dari lanjutan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi karena ini memang lombanya sifatnya berjenjang Bapak Ibu. Demikian. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, boleh? Atau Untuk sudah materi cukup jelas? sosialisasi juga sudah saya share ke kolom chat. Bapak Ibu silakan bisa diunduh untuk Bapak Ibu atau para calon peserta yang tertinggal sosialisasi dari awal kegiatan. Mau nanya Bu, izin? Silakan, dari mana Ya Bu, Bapak? saya Ponovi Radianto dari SDN Johar Baru 19. Mau nanya Bu, kalau Baik, nanti sertifikat kejuaraan ini apakah dapat menjadi jalur prestasi buat ke SMP Bu? Dapat diakui oleh dinasan? kemarin kami juga izin Pak, sudah coba mengkoordinasikan hal ini ke Sudin Pendidikan JP 1 dan 2 wilayah Jakarta Pusat dan disampaikan oleh Sudin Pendidikan bahwa eh, jalur prestasi itu dimungkinkan untuk sertifikat pelaksanaan lomba jenjang kota. Jadi insya Allah untuk jalur prestasi di lomba ini bisa di sertifikatnya bisa diterima, begitu Pak. Karena kemarin juga Oke. kami koordinasi katanya minimal tingkat kota provinsi lebih bagus, apalagi nasional. Jadi semuanya mudah-mudahan terus semangat karena kalau juara 1 dan 3 nanti akan kami kirimkan juga ke tingkat provinsi untuk diadu lagi dengan wilayah-wilayah yang lain. Demikian Bapak, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Bu. Ini sebuah prestasi yang apa ya, golden ticket lah buat anak-anak nanti kelas lulus SD kelas 6 bisa ke SMP pilihan. Begitu Bu. Terima kasih. Betul, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat ya Bapak, karena kan memang kita berupaya terus untuk memberikan wadah anak-anak supaya bisa terus berprestasi. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Baik, mohon izin Bu Ime, ini ada beberapa pertanyaan yang bertanya, apakah link sudah dibuka? Izin menginfokan Bapak Ibu, link pendaftaran akan dibuka hari ini pukul 15.30. Jadi setelah jam itu Bapak Ibu sudah bisa langsung daftar di link yang nanti akan disampaikan di media sosial kami atau yang sesuai tertera di materi yang sudah disampaikan di kolom chat. Baik, ada lagi yang masih ingin ditanyakan atau sudah cukup? Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Paparan sosialisasi juga sudah saya kirimkan melalui kolom chat. Informasi media sosial kami juga tertera pada layar. Kalau mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Seperti di posisi kanan saya kalau dari sini ada media sosial Instagram kami @perpusjkt_pusat
ada Facebook kami di Perpustakaan Jakpus, ada YouTube kami di Perpustakaan Jakarta Pusat, ada TikTok kami di @perpus_jakpus. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum follow, silakan memfollow akun kami karena update informasi apapun terkait kegiatan dan lain sebagainya akan kami share secara berkala melalui media sosial kami. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait Oh, lomba-lomba di ada yang kegiatan raise hand lagi. karakter Mohon izin Bu Ime. baca? Silahkan sudah Silakan bergabung Ibu Ibu Syifa. Syifa. Ibu Syifa, dari mana nih Kira Ibu lomba. Ya, Syifa? Madu ya, Solo Assalamualaikum 05 ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi saya hadirnya terlambat. Saya dari Mangga 2 Selatan 05. Ya, Eh, saya mau nanya itu lomba bertutur seperti apa ya, Bu? Terima kasih. ya baik. Bu Syifa kenapa terlambat Bu Syifa? Iya, soalnya tadi ada keluar sebentar terus oh iya udah jam 2 ya Oh, udah baru masuk lagi saya siap, lupa. siap. Ya, Iya, terima kasih ya nggak Bu. apa-apa. Mohon maaf. Eh, Iya, lomba bertutur itu sebetulnya sama dengan lomba bercerita, Bu, Bapak Ibu semua. Kami informasikan kembali, lomba bertutur itu adalah sama dengan lomba bercerita. Hanya di tingkat nasional, sekarang nama nomenklaturnya menjadi lomba bertutur. Karena ini berjenjang sampai tingkat nasional, maka kemudian tingkat provinsi dan tingkat kotanya, nama lomba, mata lombanya menjadi lomba bertutur. Prinsipnya nantinya sama anak menceritakan kembali cerita yang sudah dipilih. Demikian Bu Syifa. Nah, seperti lomba mendongeng itu ya, Bu. Iya Beda betul. lagi. Oh, sama. Lomba mendongeng, lomba bercerita, memang berganti-ganti nama jadi agak bingung ya Bu ya, khawatir berbeda demikian gitu ya Bu ya. Sama Bu. Ada lagi Bu Syifa Oke, atau terima Bapak Ibu kasih, yang Bu. lain atau Sudah. adik-adik yang mau Ah, langsung bertanya silakan. Terima Mohon kasih Bu izin, Bu, Syifa, satu semoga lagi boleh? menjawab. ini sudah ada Dari yang raise hand namanya atas nama Vidya. Ya, silakan Ibu Vidya. Dari mana? Halo, selamat sore Bu Ime. Saya Vidya dari Sudin Pendidikan CP1. Sore Bu Vidya. Waduh, padahal kita chat-chatan aja nih Bu. Ya biar Gimana Bu? sekalian aja Bu di sini ya Bu ya. Siap-siap. Gimana Bu? Izin Terima mohon kasih maaf Bu saya sudah off bergabung di cam grup ya kami Bu. Bu. Iya sama-sama Bu. Ini saya mau tanya Bu untuk yang komik tadi menggambar mewarnai dan komik saya tadi perhatikan kan kegiatannya ada di wali kota yang di gedung ruang serbaguna itu yang atas PTSP ya Bu ya. Betul, Itu betul. untuk menggambar, mewarnai, dan komik kan butuh meja. Nanti itu pelaksanaannya apakah ada meja ataukah nanti di bawah dalam artian nanti ada disediakan karpet atau bawa meja sendiri atau bagaimana ya Bu ya? Paling pertanyaannya itu aja sih Bu Ime. Baik, Bu Vidya, Ya, terima kasih. makasih Eh, sama-sama. Sama-sama. Oh ya, baik. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Bapak Ibu, Bu Vidya, dan Bapak Ibu yang lain, saya sampaikan kembali bahwa untuk lomba menggambar dan mewarnai, serta lomba komik, kedua mata lomba ini, setiap peserta masing-masing membawa peralatan menggambar dan mewarnainya, serta perlengkapan pendukung lainnya secara mandiri ya Bapak Ibu. Jadi, meja untuk menggambar mewarnai, alat mewarnai, rautan jika dibutuhkan, atau tisu-tisu atau lap-lap jika memang pakai krayon dan lain-lain, itu silakan dibawa secara mandiri peralatannya. Karena kami panitia hanya menyediakan kertas kosong ukuran A3 Bapak Ibu. Durasi pelaksanaannya selama 120 menit. Nanti di ruang pelaksanaan lomba akan kami pasang karpet dan para peserta didik akan lesehan di sana karena menggunakan meja masing-masing yang sudah dibawa dari rumah. Demikian Bu Vidya dan Bapak Ibu yang lain. Semoga cukup jelas. Ada lagi yang masih kurang jelas? Ada yang Baik. sudah raise hand. Pertama Izin dari Ibu. Ibu Ratna Utami. Ya, terima Iya, kasih banyak selamat siang atas Bu infonya. Ratna.
Selamat siang. Izin Bu menguatkan. Tadi kan untuk lomba menggambar dan mewarnai itu untuk anak usia, maaf, untuk kelas 1 sampai kelas 3. Berarti ini mereka menggambar dulu baru mewarnai ya Bu ya. Bukan dipisah ya, bukan menggambar-menggambar saja, mewarnai-mewarnai saja. Berarti dua-duanya dilaksanakan untuk kelas 1 sampai kelas 3. Begitu ya Bu ya? Betul, itu satu mata lomba ya Ibu Ratna. Jadi lomba menggambar dan mewarnai satu mata lomba anak. Di awal anak menggambar, kemudian mereka mewarnai setelahnya. Durasinya 120 menit itu sudah termasuk menggambar dan mewarnai. Demikian Bu Ratna. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ini hanya ada 5 kategori lomba, Bapak Ibu. Pertama adalah lomba menggambar dan mewarnai. Itu satu mata lomba untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Berikutnya ada lomba bertutur. Itu untuk SD juga kelas 4 sampai 6. Berikutnya ada lomba baca puisi. Untuk kelas 4 sampai kelas 6, berikutnya ada lomba pidato bahasa Indonesia. Untuk SMP kelas 7 sampai kelas 9. Yang terakhir, yang kelima, ada lomba komik, membuat komik itu untuk kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Demikian Ibu, jenjang untuk SD ada 3 lomba, jenjang untuk SMP ada 2 lomba. Tapi ada juga satu lomba menulis yang sudah berjalan, itu jenjangnya dari SD, SMP, dan SMA. Masih kita tunggu buka kesempatan untuk para peserta didik, terutama yang memiliki potensi untuk mengembangkan karyanya melalui tulisan, bisa mengikuti lomba menulis ini. Karena kami buka kesempatannya sampai 4 Agustus 2024. Link dan lain-lain, informasi update kami sudah sampaikan di media sosial Perpus JKT_Pusat. Demikian Bapak Ibu, ada lagi? Itu Kak Nur. Baik, Ibu, ini ada dari Nurwaidah. Ibu Nurwaidah Latif, boleh langsung bergabung? Silakan Ibu Nurwahidah Latif. Ya, terima Dari kasih sekolah Ibu mana? Ime. Saya dari Paseban Siap, Ibu. 07. Ingin bertanya tentang lomba bertutur, Ibu Ime. Kan Ya, gimana, Bu? materinya itu tentang cerita rakyat kejakartaan ya. Apakah itu boleh dikombinasikan dari internet atau karangan anak sendiri, Bu Ime? Gimana Bu? Mohon maaf, bisa diulangi materinya? Apakah? Materinya itu boleh dikombinasikan dari internet atau karangan anak sendiri untuk lomba bertutur. Oh, mengambil materi yang sudah ada, Bapak Ibu. Oh, Jadi sudah materi disiapkan lomanya kan panitia. cerita rakyat, ya cerita rakyat bermuatan lokal. Karena kita di Jakarta, muatan lokalnya tentu berkaitan dengan kejakartaan. Jadi silakan saja boleh melalui buku atau browsing melalui internet untuk cerita-cerita rakyat kejakartaan dari Betawi misalnya atau Jakarta gitu ya Bu. Nanti diceritakan kembali oleh para peserta didiknya yang ikut lomba ini. Oh, begitu. Berarti materinya nanti dari panitia ya, Bu Ime? Atau Oh, enggak, bagaimana, Bu. maaf? Jadi bisa browsing Bu, bisa browsing melalui Oh, bisa internet. Jadi bisa browsing. dicari nih kira-kira Oke. materi tentang kejakartaan ceritanya apa, misalnya si Pitung atau apa Marunda, yang kisah Marunda itu cerita-cerita tentang kejakartaan yang sudah banyak legenda gitu Bu. Silakan saja dipilih yang kira-kira nyaman buat anak, terus bisa dikembangkan nanti ceritanya bisa dibawakan dengan baik. Dia juga sudah mengukur durasi waktunya tidak lebih dari 10 menit. Nanti anaknya bisa memilih sendiri atau didampingi oleh guru gitu Bu. Untuk memilih ceritanya kami bebaskan, tapi cerita rakyatnya tentang kejakartaan yang bermuatan lokal, yang mengandung nilai perjuangan, kepahlawanan, atau legenda. Tapi Baik. tidak boleh fabel ya Bu, atau cerita Iya. tentang binatang. Baik. Demikian Terima Bu. kasih, Bu Ime. Sama-sama Ibu. Mohon Ada lagi izin, yang lain? ini masih ada 3 penanya. Ya, selamat siang Ibu. Oke, Selamat siang Ibu. Dari Ibu mana?
Dengan Saya dari siapa? saya dengan Ibu Lina dari SDN Johar Baru 17. Siap, Bu Lina. Uh, saya ingin bertanya mengenai yang mata lomba puisi ya Bu ya. Itu kan Ya, kelas siap. 4, 5, 6 Bu. Iya, Tadi kami juga sudah mengadakan seleksi untuk murid kami ya Bu ya. baik. Terkait untuk yang kelas 6 nih Bu, tadi kami masih jadi pembahasan antara guru ini ya Bu ya yang menyeleksi. Kami takut kalau seandainya kami kirimkan siswa kelas 6, ini kan lombanya masih berjenjang terus ya Bu ya, sampai Betul, tahap sampai ke ini ya Bu ya, tingkat provinsi gitu ya Bu ya. betul. Nah, takutnya kami gini Bu, jika murid kami terus maju, nah terus anak ini sudah kelas 6, sementara kan mulai bulan Januari sampai Maret itu anak sudah sekitar Maret mungkin ya sudah tidak aktif lagi lah di sekolah gitu ya Bu ya, atau Iya, April gitu ya. Nah, iya. seandainya anak kami ini menang sampai ke tingkat atau jenjang selanjutnya, terus anak ini sudah dinyatakan lulus dari sekolah kami, sementara dia harus maju lagi, itu bagaimana Bu solusinya? Baik, Itu Ibu. Dengan Ibu ah, siapa? Tadi mohon dengan maaf. saya Ibu Lina Bu Marsaulina. Makanya Bu kami tadi Lina, baik. jadi pertimbangan untuk apa ini kelas 6 gitu loh Bu. Ya kan? Siap, Itu siap, aja sih Bu ya. siap. Ya, makasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Lina. Mudah-mudahan aman Ibu ya ini karena memang untuk lomba ini sifatnya berjenjang. Kalau yang sampai tingkat nasional hanya lomba bertutur Bapak Ibu, tapi untuk mata lomba yang 4 lainnya itu sampai tingkat provinsi dan itu akan dilaksanakan di akhir Agustus Bapak Ibu. Jadi jaraknya tidak terlampau jauh dari pelaksanaan tingkat kota. Makanya kenapa kami melaksanakan di tanggal 13 sampai 15 Agustus supaya kami segera mendapatkan pemenang juara 1 sampai 3 yang akan kami kirimkan nama-namanya ke tingkat provinsi karena pelaksanaan di tingkat provinsi itu di akhir Agustus 2024. Jadi masih kelas 6 ya Bu, secara jenjang aman. Demikian Bu Lina, mudah-mudahan Ya, terjawab. oke Bu, makasih banyak Bu. Terima kasih, kembali dengan senang hati Bu. Ada lagi yang lain? Selanjutnya boleh dari Ibu Siti, langsung open mic-nya. Sudah raise hand, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Maaf, tadi saya terlambat Zoom, kebetulan sambil mengajar. Ada Siap Bu. 2 pertanyaan Ibu. Saya dari SMP Negeri 10. Yang pertama untuk lomba berpidato itu temanya apa Ibu ya? Kemudian yang kedua untuk lomba menulis yang sekarang ini sedang berlangsung, boleh diberi informasinya juga Bu. Barangkali anak kami ada yang bisa susulan ikut lomba. Terima kasih Bu. Oke, baik. Untuk pidato. Pidato itu Bu, setiap peserta membawakan satu teks pidato ciptaan sendiri. Temanya peran generasi muda dalam membangun Jakarta sebagai kota global. Untuk materi sosialisasi juga sudah kami kirimkan melalui kolom chat Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertinggal, silahkan mengunduh materi sosialisasi yang sudah kami bagikan. Atau bisa juga dicek di media sosial kami di @perpusjkt_pusat di Instagram ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir yang ketinggalan karena materi-materinya sudah kami share dan kami juga akan kirimkan nanti ke media sosial. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama apa Baik, tadi? Ada pertanyaan apa untuk... ya tadi Hana? Kenapa Ibu? Yang tadi yang kedua lomba ini Bu menulis Lomba yang sedang menulis. berlangsung saat ini ya. Yang sedang berlangsung saat ini ya. Masih menerima peserta kan ya Bu ya? Iya, masih Ibu untuk Ibu SMP berarti ya Bu? Iya SMP. Iya. Ketentuannya ada di IG juga Bu atau Ada di Bu, ada. paparan itu ya? Tapi nanti kita kirimkan lagi saja ke chat kalau misalnya masih ada yang berminat mengirimkan karya. Karena memang masih kami tunggu sampai 4 Agustus
Bapak Ibu, nanti untuk materinya akan diinfokan di kolom chat ya Bu. Kalau Ibu mau cek di media sosial kami juga ada. Baik, terima kasih Bu Imei. Sama-sama Ibu. Baik, Untuk informasi tambahan informasi saja ya Hana untuk lomba menulis SMP, siswa-siswi kelas 7 sampai 9 SMP. Grup yang terdiri dari paling sedikit 2 orang dan paling banyak 4 orang yang merupakan penulis dan ilustrator Ibu. Untuk ketentuan-ketentuan khususnya nanti kita share saja materinya ke media sosial, ke kolom chat ya Bu ya. Oke, baik. Mohon izin Bu Ime, mungkin satu pertanyaan terakhir yang sudah raisen ada dari Ibu Syifa Fadila. Ya, baik. Baik Ibu Terima kasih Bu Syifa. Hana. Ya, maaf, ada yang mau ditanyakan lagi Gimana? mengenai lomba. Kan waktu itu siswa saya pernah juara harapan 1. Apakah itu masih boleh mengikuti lomba lagi atau sudah tidak bisa? Atau boleh lomba yang lainnya? Gitu Bu, terima kasih. Selama belum mengikuti juara 1, dipersilakan Ibu kalau misalnya memang mau mengajukan nama yang sama atau mungkin mau mengajukan nama baru, silakan. Yang penting syaratnya adalah bukan merupakan pemenang lomba di tahun 2023 dengan kategori lomba yang sama. Oh gitu. Jadi boleh ikut lomba yang berbeda ya. Boleh, silakan Ibu. Tapi harapan 1 belum termasuk 1, 2, 3. Jadi boleh lomba apa aja kan ya Bu? Boleh. Anaknya pengen banget gitu ya ikut lomba lagi ya Bu ya. Pengen banget, anaknya semangat banget pengen ikut. Iya, siap Iya. Ibu, silakan Ibu. Silakan mencoba lagi Oke. di tahun ini. Yang penting syaratnya terpenuhi Ibu. Secara Baik. jenjang pendidikan terpenuhi, secara syarat-syarat ketentuan umum yang lain juga terpenuhi. Oke, baik Bu. Demikian Bu Terima Syifa. kasih. Iya, terima kasih Sama-sama. Bu. Baik. Untuk Bapak Ibu juga, sekedar tambahan informasi bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang lomba menulis, paparannya sudah saya share juga di kolom chat. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menginformasikan kembali kepada siswa-siswinya yang berbakat dan berminat atau memang senang dengan dunia tulis menulis, bisa ikut di kegiatan lomba menulis kami untuk SD sampai SMA. Paparannya sudah kami bagi di kolom chat atau mau cek di media sosial silakan di @perpusjkt_pusat. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Baik, sepertinya sudah cukup Ibu Ime. Baik. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kami pikir sudah cukup jelas. Informasi update juga bisa dicek di media sosial. Paparan juga sudah kami kirimkan. Mudah-mudahan semua tanya jawab dan diskusi kita siang menjelang sore hari ini juga sudah cukup jelas kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas keluangan waktunya, atas semangatnya terus membersamai dan mendampingi para peserta didik dalam mewadahi para peserta didik juga untuk terus berprestasi dan berkarya. Tetap semangat selalu, sehat selalu. Kurang lebihnya kami mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ime Terima atas kasih Bu paparannya. Eme, Bu Ana. Terima kasih Bapak Baik, Ibu semua. Sehat selalu. baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dirasa sudah cukup jelas, maka akan kami tutup acara ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa informasi untuk kelanjutan atau informasi ketentuan serta updatean lainnya mengenai Hanjaba 2024. Bapak Ibu bisa langsung follow akun Instagram kami di @perpusjkt_pusat. Seperti yang sudah tertera di samping kanan saya, itu adalah beberapa akun media sosial kami. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan Zoom hari ini, nanti bisa langsung meluncur di akun YouTube kami
karena akan kami tayangkan ulang di akun YouTube kami di Perpustakaan Jakarta Pusat untuk informasi terkait sosialisasi Hanjaba ini. Untuk Bapak Ibu yang anak didiknya juga ingin mengikuti lomba menulis, bisa langsung simak di Instagram kami juga. Baik, saya, Hana, dan seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama Zoom berlangsung terdapat kesalahan. Semoga Hanjaba tahun 2024 ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua selalu diberi kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.